Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi di channel saya. Semoga bermanfaat tips-tips atau sebuah masalah dalam motor. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke, teman. Untuk yang pertama di sini saya ada masalah pada sebuah motor, di mana untuk kondisi dari sebuah sistem pengapian atau sistem tenaga di motor sudah mulai mengalami beberapa kendala, atau motor yang digunakan ini sudah tidak berfungsi dengan normal atau sering mengalami kerusakan pada di daerah sistem pembakarannya. Oke, teman, di sini ada sebuah busi dan untuk kondisinya warna businya seperti ini. Hitam. Oke, sangat hitam sekali. Hitam. Dan saat saya pegang seperti ini timbul warna hitam. Oke. Hitam seperti abu atau uap. Oke, hitam yang sangat tipis sekali. Ini ada yang bergerak seperti ini, gerak hitam, keseluruhannya hitam. Oke, seperti ini. Dan untuk busi ini masih tergolong baru. Oke, businya masih baru dan kita bisa melihat dari besi yang ada pada busi ini yang menancap ke mesin. Oke, teman. Dan di sini sudah mengalami masalah. Oke, seperti ini. Dan di dalam mesin ini saat digunakan untuk hitam seperti ini biasanya terjadi pembakaran yang tidak optimal atau tidak terbakar seluruhnya. Jadi masih ada sisa pembakaran. Mungkin pembakarannya cuma 50% disusul dengan pembakaran yang baru. Jadi hasilnya seperti ini. Ada sisa bekas BBM atau bensin yang belum terbakar dan menjadi warna pekat seperti ini. Dan ini akan mempengaruhi dari kualitas busi itu sendiri saat digunakan. Dan untuk beberapa masalah pada sistem pembakaran di motor kita bisa melihat dengan beberapa hal, yaitu pada saat digunakan di motor, karena untuk sistem atau cara kerja dari sebuah pembakaran di dalam mesin, katakanlah di dalam atau di atas piston. Jadi saat dilakukan masuknya BBM dan udara seperti kabut, kemudian masuk ke dalam mesin, kemudian dikompresikan. Oke, di mana untuk campuran BBM dan udara pada sebuah kabut atau percampuran BBM dan udara ini ada takaran yang sangat ideal atau pas, yaitu 1 BBM atau 1 bensin dengan 8 udara, supaya hasil pembakaran di dalam mesin ini bisa menjadi bersih atau berwarna coklat, tidak seperti ini. Dan ini bisa menyebabkan jika percampuran BBM-nya itu terlalu banyak atau kaya, maka akan memperpendek umur dari businya itu sendiri. Ini businya mungkin sekitaran seminggu sudah mengalami masalah. Dan saat saya coba pada sistem pengapian pada motor ini, motor yang menggunakan busi ini, motornya sulit dihidupkan, bahkan sekali tidak bisa digunakan lagi. Artinya motornya tidak bisa dinyalakan. Dan setelah saat saya lihat, ini untuk kondisi busi yang normal atau busi kondisi yang baik, di mana percikan businya di sini. Oke, percikan dari coil di busi ini harus di bagian sini. Oke, harus di atas ini dan berwarna biru yang sangat kuat sekali atau biru yang sangat besar sekali, tidak merah ataupun kecil. Oke. Dan tidak menyamping atau pecah atau bocor pada bagian sini. Oke. Pada bagian sampingnya keramiknya sini, ini ya, sampai hitam seperti ini. Agak kurang kelihatan di kamera pada bagian elektrodanya sini.
Ini untuk busi ini percikannya menyamping di sini, sehingga tidak tertuju ke atas atau menuju ke BBM, campuran BBM dan udara, sehingga saat motor ini dinyalakan atau di starter manual, ini percikan businya tidak bisa sampai membakar di bagian mesin. Jadi saat ini percikan businya ada, kemudian di sini karena sudah dinyalakan, ini tidak bisa membakar dari campuran BBM dan udara di dalam mesin, karena posisi normalnya untuk sebuah percikan busi yang baik itu berwarna biru di bagian sini, kemudian terjadi percikan, kemudian BBM terbakar, merambat, merambat seperti ini, kemudian lebih cepat merambat seperti ini. Dan untuk kualitas BBM itu juga sangat berpengaruh sekali. Ini untuk yang Pertalite atau BBM dengan kualitas yang biasa, ini biasanya ada sisa pembakaran dan businya cepat hitam. Ini disebabkan karena daya ledak atau sistem penyebaran pembakarannya ini lebih cepat ke seluruhnya, ke seluruh ruang bakar, jadi tidak merata ke bagian secara merambat seperti ini. Berbeda sekali dengan Pertamax atau di atasnya atau yang kualitas bagus. Ini untuk sistem pembakarannya itu lebih full atau hasilnya lebih optimal, terbakar semuanya, karena sistem pembakarannya itu lebih lambat. Lebih lambat. Walaupun lambat, tapi kecepatan dari sebuah pembakaran BBM di dalam mesin itu sangat cepat sekali. Jadi di sini saat percikan terjadi, BBM akan terbakar secara merata, mulai dari titik sini menyebar ke seluruh bagian ruang BBM. Jadi ini sangat berpengaruh sekali dari kualitas BBM-nya itu sendiri maupun percikan businya di sini. Oke teman, dan untuk beberapa hal dari sebuah masalah pada sebuah motor seperti ini, ada dua bagian yang sangat penting sekali. Untuk yang pertama di sini, karena di sini untuk motor karburator, kita bisa melihat dari sistem pembakaran di dalam sebuah percampuran BBM dan udara. Di sini ada sebuah karburator seperti ini. Kebetulan karburatornya ini punyanya Honda Supra Fit New, dan untuk prinsip atau cara kerja dari sebuah karburator ini sama semuanya, hanya berbeda fisik maupun berbeda merek. Pada semua motor itu sama, yaitu mencampur BBM dan udara melalui ruang venturi di bagian lubangnya sini. Di sini ada skep ataupun jarum, kemudian masuk. Karena di sini ruangannya lebih besar, kemudian di sini menyempit, terjadi tekanan udara yang lebih besar di bagian sini, di bagian jarum skepnya ini, sehingga BBM akan tersedot di bagian pelampungnya sini, sehingga BBM masuk berupa kabut dan atau berupa campuran bensin dan udara masuk ke dalam mesin, melalui lubang di sini, input manifold, kemudian masuk ke ruang mesin, seperti ini. Dan di sini untuk beberapa motor karburator ini, jika mengalami atau sudah dipakai sekitaran 2 tahun lebih atau 3 tahun lebih, ini pasti mengalami kausan atau kelonggaran dari beberapa bagian di partsnya. Ini bagian dari sebuah karburator. Jadi bisa melakukan pengecekan pada daerah yang mungkin kita cari yang lebih mudah dulu, yaitu pada bagian setelan angin-anginnya. Karena di sini pokok utamanya di bagian sini, di bagian setelan angin-angin, percampuran BBM dan udara di bagian sini. Ini setelan kabel gas. Saat kita hidupkan motornya sekitaran 2 menit atau suhu kerja mesin, olinya lebih encer. Kemudian pada saat
mesin sudah mencapai suhu kerja di sekitaran 80 derajat Celcius, kemudian kita bisa naikkan putaran gasnya seperti ini. Oke, seperti ini kita naikkan sedikit. Oke, untuk yang pertama di sini untuk karburator yang masih baru atau bisa kita gunakan sekitaran 1 tahun, ini masih kondisi normal. Dan untuk penyetelan kita bisa putar ke kanan seperti ini, kita mentokkan, ini nanti akan berbet-berbet. Oke, kita tahan gasnya tidak apa-apa sampai berbet-berbet. Kita mentokkan putarannya ke kanan ringan saja. Oke, seperti ini sudah mentok. Oke, untuk karburator yang masih kondisi baru, ini biasa saya lakukan sekitaran 1. Oke, kita putar ke kiri 1,5. Oke, berlawanan jarum jam 1,5 putaran. Ini akan menghasilkan campuran BBM 1 BBM dengan 8 udara. Dan untuk karburator yang mungkin sudah lama kita gunakan, oke, ini biasanya menyebabkan boros saat digunakan di motor. Ini bisa menyebabkan businya hitam seperti ini karena pembakarannya itu basah, BBM-nya banyak, udaranya sedikit menjadi basah seperti ini. Ini bisa kita lakukan seperti ini, kita tambah putarannya ke kiri 1 putaran lagi. Oke, setengah 1. Oke, 1 putaran seperti ini. Dan untuk mencari posisi yang tepat antara campuran BBM dan udara, kita bisa melihat dari suara mesin. Oke, untuk suara mesin atau putaran mesin kita bisa lihat dari suara di knalpot. Kita umpamakan kita naikkan sedikit seperti ini. Ini suaranya agak besar sedikit. Kemudian karena di sini sudah di setel, kita bisa cari posisi di mana kita putar ke kanan atau ke kiri. Ini ada perbedaan putaran antara putaran tinggi dan rendah. Oke, kita cari posisinya seperti ini. Oke, posisinya seperti ini. Oke. Kemudian jika pas antara putaran tinggi dan rendahnya ini sudah ketemu, kita kurangi ke kiri 1/4. Ini untuk mencari percampuran BBM dan udara yang baik pada sebuah pembakaran di dalam motor, di dalam mesin. Ini nanti akan berwarna coklat dan hasilnya lebih kering dan menyebabkan busi ini lebih awet dari sebelumnya. Dan di bagian dalam di sini juga sangat penting sekali. Di bagian pelampungnya sini ada sebuah setelan otomatis. Saya bongkar dulu di bagian dalamnya. Ini karena sangat vital sekali, berhubungan sekali antara setelan angin-angin dengan setelan di bagian dalamnya sini. Di bagian dalamnya sini saya bongkar dulu. Jika teman-teman mempunyai masalah tentang sistem percikan busi, bisa tulis di kolom komentar. Berbagi pengalaman. Oke teman, di sini ada sebuah mangkok takaran dari BBM. Oke, ini BBM-nya nanti masuk ke bagian keran, kemudian masuk ke lubangnya ke mangkok melalui di sini, melalui lubang sini, kemudian masuk ke ventilator. Di ventilator ini ada pelampung, ventilator jarum seperti ini. Oke, saya lepas dulu. Oke, ini pelampung, ini ventilator jarum seperti ini. Oke, bentuknya ujungnya karet, dan di bagian sini ada colokan penghubung antara ventilator dengan pelampung. Oke, seperti ini. Ini harus dipastikan ujungnya ini rata, tidak terjadi aus atau gerupil atau kerowok. Oke, nanti jika terjadi aus atau kerusakan pada bagian sini, biasanya karburatornya banjir.
Oke, nanti karburatornya banjir. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan posisikan lagi ke awal. Oke, saya pasang pelampungnya seperti ini bos. Oke, seperti ini. Masuk. Di sini sudah saya ganjal pakai plat tipis punyanya lem. Oke, platnya lem tribon atau lem pak seperti ini. Dan di sini saya posisikan seperti ini. Saya cari jarak antara sudutnya sini karena di sini main ke bawah ke atas seperti ini. Dan di sini saya cari posisinya seperti ini yang pas antara campuran BBM dan udara pada sebuah pelampung untuk jenis Honda seperti ini. Untuk Yamaha mungkin sama, Suzuki juga sama. Karena untuk karburatornya yang Honda ini Keihin, yang Suzuki, Yamaha itu Mikuni biasanya. Oke, seperti ini. Kita cari posisi di bagian sini. Oke, kita cari patokan di sini. Patokan di sini. Oke, kita paskan seperti ini. Nanti akan otomatis campuran BBM-nya itu akan menjadi ideal dan tidak terlalu boros maupun irit. Karena jika terlalu irit, campuran BBM-nya itu terlalu sedikit saat kita umpamakan posisinya seperti ini karena lebih sedikit di mangkoknya sini, di bawah sampai di bawah sini. Jadi saat kita gas atau kita pakai motornya secara gas penuh, ini seperti motor itu langsung mati sendiri, seperti bensinnya itu tidak mengalir, atau seperti bensinnya itu kurang. Jadi saat kita gas full kemudian motornya mogok, kemudian kita buat pelan, ini jalan lagi, kita gas full motornya mogok, kemudian kita hentikan, kita hidupkan lagi, kan normal lagi untuk motornya. Ini bisa disebabkan karena percampuran atau setelan dari pelampungnya ini terlalu tinggi seperti ini. Jika terlalu rendah seperti ini juga kurang bagus. Ini bisa menyebabkan dimana posisi dari jumlah BBM-nya ini melebihi dari takaran di mangkoknya sini, bisa melebihi dari batas pipa kuningan aluminium ini. Pipa kuningan seperti ini adalah jurusan ke pembuangan di bagian sini. Oke, ke pembuangan karburator. Ini jika terlalu rendah posisi setelan karburatornya atau pelampungnya, ini BBM akan naik dan bensinnya akan banjir atau ngelotor. Oke, dan untuk setelan seperti ini, oke, setelan pas seperti ini, katakanlah seperti ini, oke, seperti ini bisa terjadi takaran di mangkoknya sini. Ini idealnya, ini sudah saya ukur sebelumnya di sekitaran 7 mm, oke, 7 mm yang kurang dari 1 cm, 7 mm. Ini yang ke bawah BBM, yang ke atas ini adalah udara. Ini adalah campuran pas dari sebuah setelan karburator. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya ada sebuah sistem pengapian di motor yang sangat bermanfaat sekali untuk digunakan di motor karena saling berhubungan antara BBM dan pengapian. Ini harus satu kesatuan dan tidak boleh ada satu bagian yang mungkin normal tetapi bagian lainnya itu bermasalah. Oke teman, untuk yang pertama di sini untuk sistem percikan busi yang baik atau bagus, ini bisa dipengaruhi dari bagian sini. Ini coil, ini coil. Di bagian coil ini kita bisa melihat beberapa ciri fisik. Oke, di bagian coil ini ada input ke kumparan primer. Oke, masuk ke bagian sini kumparannya, lilitan ke kanan, kemudian ke ground, dan di bagian ground ini akan ada lagi kumparan sekunder, putarannya terbalik di atas kumparan primer, sehingga karena di sini untuk kumparan sekundernya jumlahnya lebih besar,
ini akan menaikkan tegangan pada ujung di kabel busi bagian sini. Ini katakanlah inputnya 220 volt pada bagian coil, nanti akan terjadi kenaikan tegangan pada kabel busi atau cop busi atau di bagian ujungnya businya sini sekitaran 10.000 volt. Oke, untuk pembakaran hasil yang lebih maksimal. Oke teman, dan untuk sistem pengapian di motor, karena di sini diperlukan input pada sebuah pengapian di coil ini membutuhkan 220 volt. Ini dalam kondisi AC. Ini bisa dipengaruhi dari beberapa bagian. Oke, untuk yang coil ini biasanya jika dipakai itu terjadi panas. Oke, panas biasanya percikannya akan melemah jika digunakan dengan jarak mungkin sekitaran 1 sampai 2 km ataupun sampai 5 kilo ini terjadi panas. Dan sistem induksi di dalam coil ini sudah melemah atau konslet karena panas yang dihasilkan. Jadi di sini percikannya kecil. Jadi untuk kondisi dimana jika coil ini sudah mengalami panas, biasanya terjadi konslet atau terbakar sebagian pada spool di bagian dalam coilnya sini. Ini untuk coil yang mengalami masalah, tapi jarang sekali untuk coil. Di sini ada coil yang sama bentuknya, tetapi ini sudah tidak bisa digunakan lagi dikarenakan ini normal, tapi tidak bisa digunakan lagi. Di bagian sini bautnya ini sudah hilang atau patah, mungkin karena keropos ataupun aus lama digunakan. Ini teman-teman bisa melakukan pengecekan di bagian kabel businya sini, bagian ujungnya sini, karena normalnya untuk yang coil, di sini ada sekrupnya. Di sini ada sekrup yang menancap ke kabel busi, ini tidak ada, ini keropos sudah aus. Jadi walaupun spoolnya normal, tetapi di bagian sini ada kabel kecil sekali, seukuran rambut mungkin 0,12 mm, ini putus di dalamnya, jadi tidak bisa digunakan lagi. Oke teman, dan untuk sistem sumber arus pada percikan busi ini bisa dihasilkan oleh sebuah spool di dalam magnet seperti ini. Ini di dalam magnet ada kumparan, kemudian di luarnya ada magnet berputar mengelilingi spoolnya sini, sehingga saat digunakan, karena di sini ada medan magnet kutub utara dan kutub selatan, jadi saat digunakan atau motornya ini berputar, spoolnya ini akan memotong medan magnet yang ada pada mesin. Jadi saat diputar ini akan menghasilkan induksi, menghasilkan voltase naik turun atau volta arus AC pada sebuah spool di bagian sini. Ini ada spool pengapian atau spool pengapian AC. Di sini bentuk fisiknya lebih besar dari biasanya, dari spool lampu maupun spool pengisian. Ini spool pengapian, ini bentuknya lebih besar, berbeda fisiknya, dan ukuran kawatnya juga beda. Di bagian spool pengapian ini untuk ukuran kawatnya mungkin sekitaran, ini biasa saya beli di toko elektronik untuk ukuran spool pengapian seperti ini. Ukurannya adalah 012. 012 harus 012, karena jika terlalu besar ukurannya, katakanlah beda sedikit tapi agak besar sedikit, nanti untuk penggulungannya juga lebih mudah, tetapi percikan di saat dihasilkan atau percikan di bagian sini saat dites ini ada percikan, tetapi voltasenya kurang tinggi, jadi hasilnya tidak maksimal. Di sini ukurannya harus 012 seperti ini.
Mungkin teman-teman yang otomotif bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk sebuah putaran atau saat kita gulung ulang sebuah lilitan kawat pada sebuah mesin atau bagian sepul pengapian ini, kita bisa melihat posisinya. Oke, untuk posisi awal dari saat penggulungan sepul seperti ini, penggulungan lilitan kawat, ini start pertamanya di bagian kiri sini, ini ke ground atau ke bodi motor seperti ini. Oke, ke bodi motor, dan selanjutnya putarannya harus ke kanan seperti ini. Ini hasilnya nanti akan berfungsi dan normal digunakan ke kanan, dan finalnya di bagian sini ini nanti ke sepul pengapian. Oke, untuk Honda warna merah. Oke, untuk Honda warna merah strip hitam seperti ini. Oke, menuju ke CDI. Oke, menuju ke CDI. Oke, di bagian selanjutnya ke CDI. Oke, ini untuk ukuran kawat atau jumlah kawat lilitannya ini cukup tebal sekali. Oke, harus benar-benar maksimal lilitan kawatnya. Untuk putarannya arahnya mungkin seperti ini. Oke, ini harus seperti ini posisinya. Kita gulung seperti ini, lurus, kemudian rapat, kemudian lurus, kemudian ke kiri, dan lapisan kedua, lapisan ketiga, seterusnya sampai benar-benar tebal. Dan di sini harus butuh ketelatenan. Oke, seperti ini. Dan untuk hasil yang lebih maksimal dan awet, di sini saat ditekan seperti ini lebih keras, jadi hasilnya akan lebih maksimal dan awet digunakan. Untuk posisi atau saat kita gulung mungkin jumlahnya sekitaran 25%. Kita lem pakai lem G atau lem Alteco lebih keras, kemudian kita lilit lagi. Oke teman, dan untuk selanjutnya di bagian sepulnya sini dari sepul menuju ke bagian CDI. Di sini kabel warna hitam strip merah ini langsung ke CDI. CDI ini punyanya motor lama. Oke, punya motor Cina ini. Oke, di sini ada CDI punyanya Grand seperti ini. Ini sama, beda rangkaian di dalamnya. Untuk CDI-nya seperti ini. Dan di dalam CDI ini kabel pengapiannya di bagian sini. Oke, saat digunakan di motor, karena di sini di sepulnya sini ada arus AC 220 volt. Saat diukur pakai avometer untuk resistansinya atau ukuran nilai ohmnya di sini sekitaran 470 ohm. 470 ohm ini akan menghasilkan voltase di bagian kabel warna hitam strip merah ini akan menghasilkan 220 volt, kemudian disimpan di dalam kapasitor non polar seperti ini di bagian dalam CDI. Oke, dan saat terjadi penyimpanan atau motor kita hidupkan, disimpan sementara, kemudian ada pulsar di bagian sini. Oke, ada pulsar di bagian sini. Dan untuk pulsar ini berada di luar, di luar magnet. Ini ada tonjolan kotak, kemudian di magnet ada tonjolan kotak atau pick up. Di sini akan menyentuh bagian ujung pulsarnya sini di bagian sini. Oke. Dan saat disentuh atau bersentuhan seperti ini di bagian sini, bagian output dari kabel pulsar ini ada 2 buah, punyanya Yamaha, yang satu ke ground, yang satu ke CDI, dimana yang ke CDI ini akan menghasilkan voltase sekitaran 0,7 volt, jadi sangat kecil sekali. Arus AC 0,7 volt untuk memicu dari sebuah SCR. Oke, yang untuk kabel pulsar biasanya warna biru di bagian sini. Oke, warna biru strip kuning.
warna biru strip kuning. Oke, warna biru seperti ini, warna biru di bagian sini. Oke, warna biru seperti ini. Oke, warna biru strip kuning biasanya. Ini akan masuk ke bagian, bagian cara saya cari di sini yang lebih mudah. Masuk ke bagian, di bagian di sini ada beberapa diode dan resistor. Diode dan resistor. Kemudian masuk ke dalam SCR. Ini biasanya SCR-nya serinya 2P4M 2P4M di bagian sini. 2P4M. Untuk pin dari SCR-nya adalah katoda, anoda, dan gate. Ini untuk jalur pulsernya masuk ke gate, ke gate atau kaki ketiga pada bagian sini. Pada bagian yang sebelah kanan sini. Ini akan memicu atau membuka pintu dari katoda dan anoda pada sebuah SCR di dalam CDI, dimana saat kapasitor ini menyimpan arus sekitaran 220 volt AC. 220 volt AC menyimpan arus di dalam sini, di dalam sebuah kapasitor. Nanti akan terjadi pembukaan pintu antara katoda dan anoda jika gate ini, gate ini menerima arus dari pulser. Saat pulser ini untuk CDI AC, biasanya saat motor ini kita gunakan, karena posisi putaran mesinnya ini ke kiri, seperti ini, ke kiri. Jadi saat awal menyentuh seperti ini, saat awal menyentuh ini sudah ada timbul percikan atau sudah ada timbul pembukaan gate. Gate di sini sudah ada arus sehingga membuka dari pintu katoda dan anoda. Dan arus yang tersimpan pada kapasitor ini akan mengalir ke ground. Akan mengalir ke ground. Berbeda sekali dengan CDI DC atau CDI yang menggunakan aki. Ini saat terjadi percikan pada busi, ini biasanya setelah melewati dari tonjolan pickup, tonjolan porsinya ini. Jadi yang untuk CDI AC ini baru menyentuh, ini sudah ada percikan. Ini bisa teman-teman gunakan untuk modifikasi dari sebuah sistem pengapian di motor dari pulsinya itu sendiri. Teman, dan untuk selanjutnya setelah di bagian sini sudah membuka kaki katoda dan anodanya yang mengalir ke ground atau bodi motor. Karena di sini di bagian kabel kuning, hitam strip kuning ini ke bagian coil pengapian. Ke coil pengapian seperti ini. Bagian sini yang bagian salah satu dari kaki kapasitornya ini masuk ke coil sini. Dan saat terjadi pembukaan atau mengalirnya arus ke ground, karena SCR-nya sudah membuka pintunya, arus dari kapasitor ini akan mengalir ke ground sini. Terjadi induksi pada kumparan primer atau kumparan di bawah, sehingga arus mengalir, terjadi medan magnet secara cepat dan tidak terus menerus sesuai dengan putaran di mesin pada sebuah pulser seperti ini, diatur oleh sebuah pulser. Jadi jika pulsernya ini tidak dilewati oleh tonjolan pickup, maka SCR-nya ini akan tertutup kembali dan arusnya akan menyimpan lagi. Jadi di sini terjadi induksi, ini sangat cepat dan
tidak lama terjadi induksi 220 volt, kemudian dinaikkan lagi menjadi 10.000 volt ke bagian kabel busi menuju ke ujung businya sini, sehingga terjadi output voltase sekitaran 10.000 volt. Oke teman, dan untuk selanjutnya di bagian lain pada sebuah sistem pengapian motor, ini sudah saya coba pada motor yang sudah saya gunakan pada Supra lama. Untuk kondisi motornya mungkin sulit dihidupkan dan percikannya juga kurang kuat atau kurang besar, atau tidak biru. Ini sudah saya coba motornya untuk di selah ini atau di starter manual itu butuh 3 atau 5 kali saat dilakukan pengeterapan atau menghidupkan. Jadi di sini saya memasang dari sebuah komponen elektronik untuk hasil yang lebih biru dan tentunya lebih kuat pada percikan businya sini. Ini sudah saya coba pada bagian di antara sepul pengapian, yang warna kabel hitam strip merah ini ke bagian sepul pengapian, dari sepul pengapian ke CDI sini. Teman, kita bisa memodifikasi atau menambah komponen pada jalur di kabel CDI warna hitam strip merah ini. Kalau punyanya Yamaha mungkin warnanya merah mungkin. Karena Yamaha yang lama ini menggunakan CDI AC atau Vega kecil CDI AC. Di ini kita bisa menambahkan di bagian sini. Ini yang ke sepul pengapian seperti ini. Kita tambahkan sebuah di sini sudah saya siapkan, ini sudah saya gunakan, sudah saya coba sekitaran 1 bulan atau 2 bulan tanpa masalah, dan hasil percikannya businya itu lebih besar, jarak pengapiannya mungkin lebih dari 2 cm. Saat di tes pakai hidupan di motor, jarak antara ujung businya sini ke kabel koilnya ini sekitaran 2 cm, jadi sangat besar sekali. Tadinya mungkin tidak kuat untuk mengeluarkan bunga api yang lebih biru saat jarak di 2 cm. Seperti ini. Dan di sini saya gunakan sebuah kapasitor AC punyanya mesin cuci, dan di sini untuk kapasitasnya adalah 11 mikrofarad 400 volt. 11 mikrofarad 400 volt, dan posisi pemasangan bolak-balik tidak bermasalah. Ini tulisannya sudah hilang. Jika terlalu besar hasil percikannya, ini bisa digunakan alternatif lain atau kapasitor lain, tetapi hasilnya tetap maksimal. Teman, di sini ada sebuah kapasitor dari mesin cuci yang 2 tabung, ini 1 tabung, ini 2 tabung. Ini ada kabel pada kapasitor ini 4 buah, yang 1 buah ini, yang 2 kabel ini menghasilkan 11 mikrofarad untuk warnanya red dan blue, merah dan biru seperti ini. Merah dan biru ini adalah 11 mikrofarad. Di sini bisa digunakan yang 3 ampere. Ini sama punyanya kipas angin, purple dan grey, ungu dan abu-abu seperti ini. Kita bisa pasang di bagian sini, di bagian antara sepul pengapian dan bagian ke CDI, kabel CDI yang warna hitam strip merah.
Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan dalam video ini mohon dimaklumi, dan terima kasih atas luang waktunya. Oke, kita bisa melakukan beberapa tips atau cara pada sebuah sistem pengapian yang lebih besar dan kuat, tentunya dengan spool pengapian yang dengan nilai resistansi sekitaran 470 ohm. Ini hasilnya lebih biru, dan setelan pada karburator seperti ini, 1,5 putaran atau sampai 2,5 putaran di bagian sini, dan setelan pelampungnya harus seperti ini. Nanti takaran di mangkoknya ini sekitaran 7 mm, akan menghasilkan campuran BBM yang ideal berwarna coklat, tidak hitam seperti ini, yang menyebabkan businya cepat mati atau boros busi. Oke. Terima kasih, salam sukses, salam berkarya. Dengan tips yang ada pada video ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika kondisi spoolnya normal, pengapiannya besar, ini tidak wajib memakai sebuah kapasitor, tapi bisa memodifikasi sebuah sistem pengapian menggunakan kapasitor pada jalur antara spool pengapian dan ke CDI. Ini hasilnya lebih mantap dari sebelumnya. Terima kasih, salam sukses, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.